Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bagi berdiri. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memulai ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia bagi kami sehingga kami bisa berkumpul tempat ini, Bapak. Biarlah Engkau yang datang ke hati kami pribadi, lepas pribadi Bapa, menyiapkan hati kami untuk benar-benar sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu pada tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan ibadah kami ini kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian bagi Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan
dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan membaca Mazmur 97 secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan jemaat sekalian akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 97 dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Allah yang Tuhan ada di sini dia. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung dulu seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Demikianlah nas pembimbing bagi kita pada hari ini, dan kemudian kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat 388. Selamat datang Yesus.
persilakan untuk berdiri kembali. Dalam
biar ulangannya bisa ditolong oleh Tuhan dan bisa mengerjakan perbuatannya. Yuk kita berdoa. Anak remaja yang besok Senin mau ulangan silakan maju juga. Anak SMP dan SMA. Ini anak remaja. Di belakangnya yang remaja. Ya. Supaya nggak terlalu lebar, isi di lantai enak ya. Kita berdoa ya, anak-anak jadi semua supaya ulangan akhir semester bisa dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Tuhan memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengantar kami semua selama masa waktu belajar kami dalam tahun ini, dan kami akan memasuki masa akhir semester untuk saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan mereka, agar dengan pertolongan Allah semua pelajaran bisa diserap dengan baik, semua bahan ulangan bisa diingat dengan tepat, dan berikan peneguhan agar pada waktu mengerjakan juga dengan cermat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan mereka memasuki ruangan ulangan akhir semester hanya di dalam tangan berkat Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang masih di sekolah minggu ini, Tuhan memberkati masa-masa sekolah mereka, agar mereka bisa bersekolah dengan sukacita, dengan gembira di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan menghadap ke depan, dan bisa dipoto ya. Mungkin terlalu lebar ya. Sudah Pak. Langsung setelah minggu ya, setelah minggu ya, setelah minggu, langsung setelah minggu ya. Saat ini kita akan mulai kembali. Kita akan masuk dalam pengampunan dosa. Kita banyak sekali melakukan kesalahan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap langkah kita, dalam setiap tingkah kita. Mungkin sengaja maupun tidak sengaja kita menyakiti rekan kerja kita menyakiti teman kita mungkin juga menyakiti keluarga kita. Kita merenungkan kembali setiap apa yang sudah kita lakukan dalam seminggu kebelakang. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang besar, supaya kita bisa mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Kita akan puji pujian bagi Tuhan.
judul Mengampuni.
Engkaulah yang selalu Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat bersama dulu kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita pada minggu ini terambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 31, yang kemudian dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Kita akan membaca Wahyu 22 ayat 12 sampai 31 secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang genap, jemaat sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah yang Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada berbagai jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu memburu mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk tetap teguh walaupun banyak hal yang terjadi, tapi harus tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan pujikan pujian bagi Tuhan. Siapkan hati ke Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan.
bukan saja untuk mendengar, bahkan bila perlu untuk ditegur. Kami siap ya Tuhan, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku yang baik, agar firman-Mu menjadi pengalaman. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi aku sama seperti Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan yang menjadi pelaku sabdanya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah disatukan mengerjakan pengutusannya. Disatukan mengerjakan pengutusannya. Saudara-saudara, kalau kita membaca secara lengkap pasal 17 dari Injil Yohanes ini, dimulai dari ayat pertama sampai 26, maka itu adalah pasal di mana Yesus berdoa. Dan kalau kita membagi, ternyata doa itu di dalam seluruh ayat-ayat itu ada 3 sasaran doa. Yang pertama, dalam ayat yang pertama sampai ke-5 itu doa untuk dirinya sendiri. Lalu pada ayat yang ke-6 sampai 19 doa untuk para muridnya, para rasul. Dan ayat kita hari ini adalah doa untuk semua yang percaya hasil pemberitaan mereka, hasil pemberitaan para rasul. Jadi kita ada di hari ini, kita merenungkan pada doa yang ketiga, yaitu doa untuk semua orang yang percaya hasil dari pemberitaan para rasul, alias doa untuk
gerejanya. Dan ini menarik saudara-saudara. Kenapa Yesus itu bersyafaat seperti itu untuk gerejanya, untuk kita semua. Padahal waktu doa itu diucapkan belum ada gereja. Waktu doa itu dinaikkan, untuk siapa dan apa mendoakan sesuatu yang belum ada, bahkan tidak ada, tidak terbayangkan pun tidak. Tetapi kemudian menjadi pokok doa yang penting oleh Kristus. Artinya gereja itu belum ada, tetapi Yesus di dalam doanya sudah mendoakan gereja, yang dikatakan di dalam ayat yang 20 itu, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, oleh pemberitaan para rasul. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah gereja itu sendiri. Sedangkan waktu itu gereja belum ada, semua masih ibadah di bait Allah, di sinagog. Tetapi Yesus sudah mendoakan gereja itu. Nah, kenapa saudara-saudara? Tentu Yesus tahu paling sedikit ada dua hal yang menjadi alasan. Yang pertama adalah faktor eksternal, ya, faktor eksternal, faktor yang dari luar. Karena Yesus tahu persis bahwa para murid itu akan menghadapi tekanan dan ancaman iman. Dan entah berapa kali Yesus juga telah mengingatkan betapa dunia ini tidak cukup bersahabat dengan kekristenan. Sejak awal keberadaannya, maka kekristenan telah menjadi musuh bersama. Utamanya pada waktu itu adalah agama mapan, Yudaisme yang menjadi mayoritas, dan juga pemerintahan Romawi yang tentu saja merasa diuntungkan kalau mereka bergabung dengan kelompok mayoritas supaya kekuatan mereka, pemerintahan mereka stabil. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak sedikit pada masa kita pada abad sekarang ini yang namanya pelarangan ibadah di stadion, di sebuah perguruan tinggi, di rumah makan, di tempat wisata, bahkan gereja yang adalah tanah miliknya sendiri, rumah Allah, itu juga mengalami pelarangan, penolakan, menjadi sasaran kebencian kalau itu menyangkut kekristenan. Dan itu kita semua sudah tahu. Di media sosial berita semacam itu banyak sekali. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita tahu kenapa Yesus memanjatkan doa semacam itu menjadi sangat aktual dan relevan sepanjang zaman, yaitu supaya kita ini di tengah-tengah tekanan itu supaya tetap menjadi satu, ya. Dalam ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, agar di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah penolakan, mereka itu tetap menjadi satu. Di dalam bahasa Latin, mungkin saudara-saudara juga pernah mendengar, karena kata-kata ini sangat terkenal. Doa ini di mana-mana dipajang sebagai moto ut omnes unum sum. Biarlah mereka itu menjadi satu. Nah, kalau kita lacak dari teks Yunaninya, doa Yesus sebenarnya itu bukanlah agar murid itu menjadi satu seperti yang ada dalam teks bahasa Indonesia, tetapi agar mereka itu tetap satu adanya. Ya, kalau dalam teks aslinya. Jadi bukan supaya mereka itu menjadi satu,
agar mereka itu satu adanya. Ya, teks bahasa Indonesia agak lemah. Menjadi satu itu kan berproses, ya, berproses untuk menjadi. Tetapi supaya mereka satu adanya, itu supaya dipertahankan yang satu itu, yang esa itu, agar supaya dipertahankan, ya bukan supaya jadi. Nah, saudara-saudara, mengapa harus menjadi satu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-21 ini. Dalam saya sengaja menaruh di sana dengan huruf besar, ya, dalam bacaan kita. Bentuk kalimatnya begini: supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, bentuk kalimatnya itu kausalitas, sebab akibat. Itu supaya aku berdoa supaya mereka menjadi satu, supaya sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan di dalam Engkau, agar, ya, bentuknya kausalitas, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalimatnya berbentuk kausalitas. Aku berdoa supaya, agar, ya, tapi mungkin kalimat ini terasa belum begitu menyapa kita. Pesannya barangkali belum begitu mendalam, maksud kepada kita, ya. Saya akan mencoba memberikan kalimat negatif dalam bentuk kalimat yang negatif. Begini, saudara-saudara, jadi rumusannya adalah supaya mereka itu tidak menjadi satu. Kalau kata kalimat negatif kan tidak. Supaya mereka semua tidak menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa tidak di dalam aku dan aku tidak di dalam Engkau, agar mereka juga tidak di dalam kita, supaya dunia tidak percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, nangkep enggak kata itu? Kalau yang di depannya aslinya bentuknya kausalitas, sebab akibat. Aku supaya, agar. Permainan kata Yesus itu menarik sekali. Tetapi mari kita dalam bentuk yang negatif. Ini artinya, saudara-saudara, kalau gereja tidak menjadi satu, dampak besarnya apa? Efek besarnya apa? Efek besarnya adalah dunia tidak percaya bahwa Yesus diutus Allah. Kalau ke gereja tidak bersatu, maka karya Roh Kudus, karya Pentakosta yang mempersatukan itu hoax. Nyatanya kita tidak bersatu. Nyatanya kita berantem. Nyatanya suka blok-blokan. Bagaimana mungkin dunia itu percaya? Bagaimana mungkin kalau kita tidak bersatu, kita mengatakan kita lahir baru, bahwa kita adalah Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya orang yang berjalan di belakang Kristus. Doa ini, ya, secara tajam sangat menarik sebenarnya. Yesus ini mengatakan kepada kita semua gerejanya, "Hai jemaatku, kalau engkau tidak bersatu, dunia tidak percaya aku diutus Bapa. Kalau engkau tidak bersatu, dunia tidak percaya engkau mengalami pengalaman Roh Kudus."
Dunia tidak percaya bahwa kita mengalami kemuliaan Allah kalau faktanya kita berantem. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus mendoakan gereja supaya tetap menjadi satu. Itu faktor dari Tuhan. Ada kekuatan-kekuatan yang menghambat, yang menekan gereja. Yang kedua adalah faktor internal, faktor dari dalam, dari gereja itu sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus juga tahu bahwa gereja itu, yang namanya gereja itu susah, bahkan amat susah untuk bersatu. Kalau masih kecil 5-10 biji, oh ya sudah bicara ekumene. Saya punya pengalaman panjang dengan gereja-gereja semacam ini. Bicara persatuan, kebersamaan. Tetapi kalau sudah mulai banyak melonjak ya, tidak lagi mau bersatu, bahkan mau bikin rumah sendiri, mendirikan gereja sendiri, membuat organisasi sendiri dengan segala alasannya. Saudara-saudara, sejarah gereja adalah sejarah yang memilukan, bahkan kalau dikatakan memalukan. Mulanya gereja itu satu, gereja Katolik, gereja yang gereja yang universal. Ya, dalam pengakuan iman kita itu kan gereja yang dan kudus dan itu Katolik. Itu universal, gereja yang mendunia. Nah, gereja ini saudara-saudara yang pada mulanya dari sejarah perdana kelahirannya pada tahun 1054 itu terjadi apa yang kemudian disebut sebagai skisma. Terjadi perpecahan besar yang disebut skisma besar. Gereja pecah menjadi gereja barat dan gereja timur. Gereja barat berpusat di Roma Vatikan. Gereja timur, Romawi Timur, itu berpusat di Bizantium, Konstantinopel. Perpecahan mereka diakibatkan oleh karena bermacam-macam alasan, baik perbedaan doktrin, struktur pemerintahan, serta faktor politik dan budaya. Di gereja barat dulu, seluruh gereja Katolik di dunia itu menggunakan bahasa Latin. Gereja Romawi Timur itu menggunakan bahasa Yunani. Ya, mereka nggak mau pakai Latin. Ada banyak perbedaan itu. Maka liturginya beda, acaranya berbeda, strukturnya berbeda. Jadi dua. Lalu pada 31 Oktober 1517, seorang rahib muda yang bernama Martin Luther itu mengadakan protes yang melahirkan, secara singkat, panjang sekali sejarahnya, secara singkat melahirkan gereja yang disebut Protestan atau Reformasi. Dan gereja ini kemudian punya banyak aliran juga, Calvinis, Lutheran, Zwingli, Reform, macam-macam. Abad pertengahan. Aman sudah 3 gereja besar. Katolik, Ortodok. Waktu itu Protestan masih dianggap sekte. Ya, enggak dianggap gereja. Lalu pada awal abad 20 di Jalan Azusa, Los Angeles, itu muncullah gerakan yang dipimpin oleh William Joseph Seymour yang melahirkan apa yang disebut sebagai gereja aliran Pentakosta, yang sangat-sangat menekankan karunia, berkembang terus kemana-mana sampai ke Indonesia. Lalu
gereja Protestan ini diprotes oleh Pentakosta, yaitu ya, lahirlah gereja Pentakosta. Lalu gereja Pentakosta ini juga diprotes oleh anak cabangnya yang kita kenal sebagai gereja karismatik. Pentakosta protes karena merasa bahwa gereja-gereja Protestan atau Reformasi itu terlalu kaku dengan organisasinya dan kurang memberikan tekanan pada roh. Maka mereka menekankan roh. Kalau saudara pernah mengalami hidup di tengah-tengah jemaat Pentakosta, karya roh amat sangat ditekankan. Tetapi sekitar tahun 80-an lahirlah gerakan protes lagi dari Pentakosta. Itu yang namanya karismatik. Gerakan yang menekankan karunia, karisma. Jamaknya karismata, karunia, bahasa roh, macam pengusiran setan, buat macam-macam. Protes disebut Neo Pentakosta, tapi mereka tidak suka disebut Neo Pentakosta. Mereka lebih suka menyebut dirinya karismatik. Kenapa? Karena gerakan roh kurang karunia, kurang greget. Ya. Selesai? Belum. Sekitar tahun 2000-an, orang-orang Kristen ini juga protes, melahirkan neo-karismatik atau karismatik baru. Apa cirinya? Mereka tidak mengutamakan gereja, rumah makan, restoran, rumah, stadion dipakai oleh mereka. Karena apa? Gereja itu bukan gedungnya, ya memang betul. Jadi semua dipakai. Nah, saudara-saudara, itu secara singkat perpecahan di dalam sejarah gereja. Jadi secara internal di dalam tubuh gereja itu juga bergejolak macam-macam. Sampai sekarang melahirkan ribuan palang gereja, ratusan denominasi. Saya juga nggak hafal, karena bisa besok lahir lagi, besok lahir lagi. Sampai kadang-kadang saya ditanya, ini GKK apa tuh? Wah, nggak tahu. Kok nggak ngerti nomor? Ya mungkin gereja kalau kaput kali. Soalnya nggak ngerti, saking banyaknya. Nggak apa tiap kali ada gereja lahir. Kecuali kalau saya lihat ada aktanya, itu baru ngerti. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat fakta-fakta ini, baik yang eksternal maupun internal, maka kita bisa menjawab pertanyaan, kenapa Yesus berdoa supaya semuanya tetap satu adanya, supaya semua menjadi satu. Satu ini, saudara-saudara, bukan berarti tidak boleh ada gereja suku. Bukan berarti tidak boleh ada HKBP dan gereja Batak. Bukan berarti tidak boleh ada gereja Nias. Bukan berarti tidak boleh ada gereja Kristen Jawa. Bukan berarti tidak boleh ada gereja Kristen Tionghoa, GKP dan lain-lain. Bukan. Juga bukan tidak boleh ada gereja wilayah, ada Kemin. Ada Kemin Indonesia Timur, ada GPIB Indonesia bagian Barat. Atau juga harus ada satu liturgi, satu alat musik, satu cara ekspresi nyanyi. Oh enggak. Satu itu adalah seperti pelangi, satu dalam keanekaragaman. Tetapi semua menyatu bermuara di dalam Kristus. Jadi kalau ada yang ekspresinya seperti kita, ya, tepuk tangan, nyanyi, macam-macam, ya puji Tuhan. Tapi kita nggak usah ngenyek, gitu ya, atau merendahkan gereja yang kok
kalem sekali gerejanya. Ada gereja yang gampang angkat tangan, puji Tuhan. Tapi ada gereja yang disuruh angkat tangan aja nggak mau. Ya, ini kalau saudara pernah melihat itu, angkat tangan saudara mana mau mereka. Ya, ini kita hormati. Saya juga berasal dari gereja yang tidak angkat tangan, tapi saya bisa angkat tangan, bisa aja. Ya, dan tidak masalah. Tepuk tangannya silakan, kalau orang bergembira kok nggak boleh. Yang penting jangan ngaco gitu. Ya kan, ini lebih doa sini nyanyi sendiri kan ngaco gitu, mengganggu yang berkonsentrasi berdoa. Kan itu. Dan jadi satu adanya adalah satu dalam keanekaragaman. Mungkin kalau saya gambarkan sebagai pelangi, saudara-saudara, pelangi itu di Indonesia cuma 3 doang warnanya ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Warna pelangi itu cuma merah, kuning, hijau. Itu kan cuma di Indonesia doang. Padahal warnanya ada apa selain merah, kuning, hijau? Kan banyak. Iya kan? Nah, tetapi walaupun merah, kuning, hijau semuanya menggusur bersama-sama. Dan ketika menggusur bersama-sama tanpa kehilangan identitasnya, yang merah saja, yang kuning saja, yang biru saja, menjadi indah. Keindahannya justru ketika mereka mempertahankan identitasnya, itu tidak usah dihapus, diterima, dihargai, bahkan dipuji, diberi tempat yang terhormat, sehingga perbedaan itu tidak boleh menghalangi mereka untuk berekumene. Karena kata ekumene itu sendiri itu kan sudah menjadi nyata ketika kita mampu menerima pelangi. Sehingga di gereja pop itu kita tidak boleh membicarakan itu gereja mana, tidak ada. Ya semua jadi pelangi, jadi pop, jadi ekumene. Ketika kita sudah berekumene, kita tidak bicara unity in diversity. Satu di dalam keragaman, bukan keseragaman. Ya. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, kecenderungan orang dan gereja yang tidak suka bersatu itu diingatkan oleh Yesus supaya mereka itu ingat syafaat Yesus. Kalau ada gereja yang suka, orang-orang Kristen yang sukanya memisahkan diri ya dari gereja induknya, diingatkan oleh Yesus agar supaya kalau misah hidup sendiri, ingat doa Yesus, biarlah mereka menjadi satu. Ingin bangun sendiri, ingat doa Yesus supaya mereka kembali menjadi satu. Ya, kadang-kadang kan kita yang pop aja kan juga tidak lepas dari godaan itu kan. Ada yang kesana, ada yang kesini, sudah punya pop lagi, mau bangun apa lagi, keluar lagi dari situ. Nah, saudara-saudara sekalian, pelayanan di gereja itu amat sangat tidak ringan. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas itu dikatakan mereka menghadapi bukan hanya kuasa-kuasa yang kelihatan, tapi dikatakan mereka menghadapi roh penuh, kekuatan-kekuatan yang tidak nampak. Ya, ketika mereka mengalahkan perempuan yang bertenung, mereka berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan hoax, sampai ditangkap di pasar, diseret-seret di penjara. Tetapi kuasa Allah ketika Silas dan Paulus tetap berdoa di tengah-tengah tekanan dan ancaman semacam itu, kuasa Allah bekerja, gempa bumi dahsyat yang membuat pintu-pintu terbuka. Dan akhirnya cerita pendeknya, kepala penjara itu dimenangkan oleh Kristus dan menjadi Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa relevansinya bagi kita untuk menjadi satu? Apakah kita harus berada di wadah raksasa di payung dunia ini? Bukan. Karena
menjadi satu itu intinya justru ada di dalam gereja kecil, yaitu di rumah sendiri. Kita lihat di Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Itu dikatakan begini. Ini ayat yang terakhir. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu bersepakat meminta supaya saya dari Alkitabnya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Menarik, saudara. Jadi gereja itu tidak harus menjadi payung, kita berada di payung raksasa besar. Tapi gereja itu justru ada mulainya, harus kita jaga. Itu di gereja kecil, yaitu gereja keluarga. 2-3 orang berkumpul dalam nama. Nah di rumah kita ini kayak gereja enggak? Nah, Tuhan berjanji kalau 2-3 orang bersepakat ya berdoa dalam namaku, apapun yang akan mereka minta dikabulkan Bapa. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Kita suka kumpul enggak, saudara-saudara? Bukan kumpul kalau intim, ya. Kalau itu mah biasa. Kumpul, berkumpul, bersatu. 2-3 orang. Jangan-jangan yang satu di rumah itu yang satu menghadap tembok, yang satu menghadap pintu masuk. Bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan di mana Allah hadir mengabulkan doa kita? Kalau kita nggak bersepakat berkumpulnya sepakat, jangan dipaksa. Kadang-kadang di rumah itu, saya dulu pernah pertama kali tinggal di daerah mana itu? Di Bogor, pertama kali pelayanan saya ditempatkan di rumah jemaat. Ada anak jam pagi, doa pagi bareng-bareng. Tapi ada satu anaknya yang tidak mau, dia selalu tidak mau ikut. Dan dipaksa oleh orang tuanya, ya dipaksa ikut. Nah saudara-saudara, ketika persekutuan tidak lagi menjadi kesepakatan, tapi ada yang dipaksa, nah persekutuan itu tidak menjadi berkat. Karena ada orang yang tertekan di situ, yang tidak tulus, yang tidak dengan ikhlas mengikuti persekutuan. Tetapi anak-anak juga mulai diajarkan, dilibatkan di dalam persekutuan itu, supaya Yesus hadir, bahkan dikatakan aku akan mengabulkan apa yang kita minta. Oke, mari kita tetap mengimani dan mengamini doa Yesus. Biarlah mereka satu adanya di dalam semua tekanan, bahkan kita mengembangkan secara dinamis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mempercayakan kami sebagai gereja-Mu dan memanggil kami serta mengutus kami ke dalam dunia ini, supaya dunia bisa percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan kami, supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Engkau, supaya kami semua menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang cenderung egois. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus, pemersatu hidup kami. Amin.
berbeda-beda yang ada di sini, kita punya banyak perbedaan. Selera aja berbeda gitu, ada yang pedas, ada yang manis. Semua itu tapi kalau digabung jadi enak, gitu kan. Nah, tadi kita sudah memohon ampun kepada Tuhan. Kita sudah meminta Tuhan memberikan hati kepada kita yang mengampuni dan yang mau mengasihi saudara kita. Dan waktu kita juga sudah mengajarkan kita begitu untuk menjadi satu dalam gereja ini. Kalau ada yang masih merasa ada beban sama kiri kanannya, silahkan untuk diselesaikan. Nah, kemudian kita akan menyanyikan puji bagi Tuhan. Kita untuk merespon firman yang diberikan oleh Pak Pendeta. Kita akan pujikan satukan kami. Ini penguatan lagi untuk kita supaya kita benar-benar satu ya. bersama dengan umat di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Allah yang Tunggal kita, yang meninggal oleh Roh Kudus,
pengampunan dosa bagi kami dan silakan dulu kembali Bapak Ibu. Baiklah, kita akan turun kepala sejenak untuk menaikkan doa syafaat kita. Engkau Tuhan Allah yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sembah sujud di hadapan. Terima kasih untuk hal yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami masing-masing dan kami dapat melakukannya dengan sepenuh hati kami. Bapa, kami juga mendoakan untuk bangsa dan kami Indonesia yang kami cintai Tuhan, di mana tempat kami tinggal. Kami dengan senang hati, kami dengan sepenuh hati kami menginginkan bangsa Indonesia yang semakin maju, semakin menjadi lebih baik, dan semakin apa yang kami inginkan dalam hal ekonomi dapatlah kiranya ekonomi kami semuanya dapat menjadi lebih baik. Demikian pula dengan segala kebijakan yang telah dipimpin oleh Bapak Presiden kami sampai pada juga dalam pemerintah yang paling bawah. Kami percaya Bapa, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus bangsa ini semakin maju di dalam kuasa kami. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan untuk perusahaan di mana tempat kami tinggal dan tempat kami mengabdi untuk mencari nafkah supaya komponis Bapak selalu membimbing, Bapak selalu menjaga di dalam kegiatan di dalam kegiatan tebang dan giling tahun ini. Semoga tebang dan giling tahun ini Bapak akan menjadi lebih baik, sehingga hasilnya pun akan menjadi baik juga. Demikian juga baik untuk alat-alatnya di dalam penggilingan maupun untuk manusia-manusia yang ada di dalamnya yang ikut di dalam panen dan tebang ini. Engkau jaga keselamatan kami semua sehingga pada suatu saat nanti panen dan giling tahun ini mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Bapak, kami juga tidak lupa mendoakan untuk pekabaran Injil bagi yayasan-yayasan Kristen yang ada di dunia Bapak. Kami satukan hati Bapak untuk semua pelayanan yang Engkau kehendaki, yayasan-yayasan yang mengatasnamakan Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Jadikanlah kami satu Bapak, jadikanlah kami satu hati untuk saling mendukung dengan segala kekuatan hati kami, supaya namamu, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dapat menjadi lebih tinggi melalui yayasan-yayasan pendidikan dan amal dan yayasan-yayasan amal yang ada di dunia dan khususnya juga yang ada di Indonesia. Bapak, kami tidak lupa mendoakan untuk segala majelis yang ada di POGIPM ini Bapak, di mana tempat kami tinggal. Kami satukan hati melalui Bapak Gembala kami, supaya apa yang telah kami rencanakan dalam kegiatan majelis ini bersama juga dengan jemaat yang ada di POGIPM ini Bapak, kami yakin dengan kesatu hatian kami, dengan semua saling menopang dan mendukung Bapak, semua hal dapat kami lakukan dengan baik sehingga segala kegiatan yang ada di POG ini juga semakin dimuliakan, dan segala hal yang tadinya tidak baik-baik saja Bapak semakin ke depannya semakin menjadi lebih baik di dalam pelayanan POG. Bapak, kami juga tidak lupa mendoakan untuk anak-anak yang sekolah yang ada di PAUD, yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, yang ada di pendidikan di GPM ini juga Bapak, untuk SMK, Poltek, dan juga semua yang ada di yang menaungi lembaga pendidikan ini, dan tidak lupa untuk anak-anak kami yang sekolah di luar sana Bapak. Kiranya kuasa Tuhan Yesus campur tangan di dalam anak-anak kami semua. Engkau jaga imannya, Engkau jaga tingkah lakunya, dan semua
semuanya Kau satukan kekuatan hatinya, supaya imannya semakin kuat untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga di dalam pendidikannya Bapa, anak-anak kami semua mendapatkan hasil yang seperti kami inginkan semuanya, sehingga nama-Mu juga semakin dimuliakan. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Jamah tangannya melalui segala usahanya, sehingga apa yang dia inginkan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan hasil yang baik juga. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang menginginkan pasangan hidup Bapa, dan sejahtera selalu kiranya ada pada anak-anak kami, sehingga ia yang ia inginkan dapat menjadi satu, dapat menjadi satu hati, juga imannya, sehingga di dalam segala usahanya ia mendapatkan satu iman, yaitu dalam satu nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan untuk jemaat yang sedang sakit, untuk Ibu Widewati, Bapak Adi Manurto, Bapak Widodo, Ibu Lasmi, untuk Bapak Antonius, kiranya Tuhan Yesus menjawab segala sakit dan penyakit yang hamba menderita, sehingga melalui pengobatan dan segala usaha hamba-hamba-Mu ini dapat Kau pulihkan dan dapat Kau sembuhkan melalui segala hal yang dilakukan, dan tidak lupa Bapa, melalui tangan pengasihan di dalam kuasa tangan Yesus, segala sakit dan penyakit Kau dapat sembuhkan. Demikian juga untuk pemulihan Bapak Iswidodo, Ibu Wawan Juansi, Saudara Ibu Dempsey, Ana Alisa, dan juga Bapak Sucipto, Bapak Jamandi, Ibu Bapak Hilman. Demikian juga saudara kekasih kami yang ada di 19, Ibu Enolati, Bapak. Semua memulihkan dari segala sakit penyakitnya, sehingga apa yang dia rasakan di dalam sakit penyakitnya akan menjadi kesembuhan, dan suatu saat nanti setelah masa pemulihan itu selesai Bapak, Engkau dapat kembalikan lagi beliau ini untuk dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Doa itu akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita bagi Tuhan. Nats persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Demikianlah nats kita, dan kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan diiringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan doa kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini Bapa. Kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan, dan pada saat ini Bapa kami telah mempersembahkan persembahan kami Bapa. Biarlah kiranya persembahan kami ini bisa dipergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, dan Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan untuk setiap pengurus yang dapat mengelola persembahan ini. Dan terpujilah nama-Mu Bapa saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kita. Kita akan pujikan pujian bagi Tuhan. Ku heran Allah mampu. Marilah kita pulang mewujudkan doa Yesus agar menjaga merawat yang satu adanya dan pulang dengan bergandengan tangan dengan sukacita untuk menjadi saksi Tuhan meneruskan pengutusannya. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus yang dipersekutukan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sekalian saudara. Amin.
Amin.